بارك الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Mehman nawazi, memberikan pelayanan kepada tamu atau menjamu tamu pada sisi Allah sedemikian pentingnya sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman di satu tempat, wabnas sabil, yakni kepada para musafir berilah haknya. Wabni sabil artinya adalah musafir, yakni berilah haknya itu. Dan di tempat lain berkaitan dengan Hazrat Ibrahim, dia berfirman ketika tamu datang kepadanya, yakni dengan segera kambing yang dibakar itu dihidangkan, yang dipanggang itu dihidangkan. Kemudian majikan kita Hazrat Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam juga bersabda bahwa barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka dia hendaknya menghormati tamu, yakni memuliakan tamu adalah penting untuk orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Jadi melayani tamu bukan hanya merupakan kewajiban yang mendasar, bahkan itu merupakan satu tanda atau kewajiban yang mana menunaikan itu bagaimanapun juga adalah sangat penting. Takrim maksudnya adalah bahwa sangat memuliakan dan menghormati. Nah, kemudian di dalam satu hadis dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat itu harus menunaikan hak tamu yang benar, yakni di kewajiban haknya yang benar adalah satu malam memberikan pelayanan. Jadi Rasulullah SAW menetapkan bahwa sampai 3 hari beliau menetapkan memberikan pelayanan kepada tamu. 1 hari sekurang-kurangnya itu adalah merupakan haknya, dan kemudian sebagaimana dia berfirman adalah 3 hari itu adalah wajib. Namun kadang-kadang dalam sebagian kondisi ada bahkan beberapa hari, bahkan sekian banyak hari beliau memberikan pelayanan, dan beliau juga menyerahkan kewajiban itu kepada para sahabat. Poin penting yang beliau jelaskan di sini adalah bahwa pelayanan terhadap tamu adalah dilakukan dengan kehormatan dan kemuliaan yang sepenuhnya. Menghormati adalah dalam cara karena tamu ini merupakan hak dari tamu itu.
Rasulullah SAW bahwa karena beliau datang untuk membawa syariat yang sempurna, oleh karena itu setiap orang itu beliau perhatikan sebagian batas yang beliau tetapkan kepada para tamu pun juga adalah ini untuk mengingatkan tamu akan kewajibannya. Di dalam hadis disebutkan bahwa dengan referensi ini insya Allah Jumat yang akan datang saya akan jelaskan bahwa pada umumnya sebagaimana kebiasaan saya kepada para penerima tamu dan pada para relawan ini saya ingin ingatkan bahwa pelayanan terhadap tamu adalah merupakan satu tugas yang sebagaimana saya telah beritahukan bahwa Rasulullah SAW bersabda bahwa untuk beriman kepada Allah dan hari akhirat ini adalah penting dan merupakan hak tamu adalah supaya dia dilayani. Dan kemudian firman Tuhan yang berfirman bahwa berilah hak kepada para musafir kepada kita, ini diwajibkan kepada kita bahwa pelayanan terhadap tamu kita harus benar-benar miliki. Di sini tidak hanya sekedar pada hari-hari jalsa, bahkan secara umum di rumah-rumah pun juga harus kita lakukan. Seorang orang Ahmadi yang sebagai orang Islam ini hendaknya ada keistimewaan, karena di sini berhubung lewat referensi jalsa, setiap relawan dan setiap karyawan yang dimana para tamu datang hendaknya memperhatikan bahwa pelayanan terhadap tamu, menghormati tamu secara benar itu harus dilakukan. Kalau sebagai kepada para musafir pun juga diberikan haknya, maka kepada orang yang melakukan perjalanan di jalan Allah itu tentu lebih, dan supaya haknya itu ditunaikan, diberikan. Insya Allah Jumat yang akan datang sebagaimana kita ketahui bahwa jalsa salana Inggris akan dimulai. Oleh karena itu dari berbagai negeri kedatangan tamu itu sudah mulai. Tamu ini di bawahan organisasi jemaat, mereka datang tinggal di sini dan tinggal di rumah-rumah. Tamu yang secara khusus yakni para relawan karya, mereka hendaknya memberikan kepentingan yang luar biasa dan demi untuk Allah orang yang melakukan perjalanan. Jadi khususnya tamu Hazrat Masih Maud alaihissalam hendaknya sebisa kita memberikan sesuai dengan kemampuan kita, memberikan hak mereka. Dengan karunia Allah Subhanahu wa taala dari berbagai negara di mana jemaat besar Hazrat Masih Maud alaihissalam langgar beliau itu sangat luas, dan ini dengan karunia Allah Subhanahu wa taala dari negara-negara itu mungkin sesudah Rabuah, mungkin sistem yang paling luas adalah jemaat UK. Dan jelas bahwa dengan keberadaan khalifah di sini, ini memang keluasan itu harus ada di sini. Dan keistimewaan yang paling besar di sini adalah bahwa ini orang yang menjalankan langgar secara permanen, ini kurang lebih kebanyakan mayoritas itu adalah relawan yang dengan dari bertahun-tahun dengan gembira demi mereka memberikan waktu, mewakafkan diri untuk itu. Dan kendati Kadian dan Rabuah pun juga luas, tapi di sana secara permanen, secara teratur. Jadi di sini langgarnya adalah berjalan sesuai dengan relawan. Walhasil jemaat Inggris dalam memberikan pelayanan kepada tamu ini, mereka melaksanakan dengan sangat baik, sebagaimana pada hari-hari jalsa senantiasa
mereka menunaikan pelayanan terhadap tamu dengan jangan besar apa yang dilakukan oleh para karyawan kita. Hal ini yang saya katakan bahwa ini supaya mengingatkan bahwa supaya orang yang baru datang pun juga menjadi ingat. Allah Subhanahu wa taala pada tahun ini pun juga semua para karyawan mudah-mudahan Allah beri taufik untuk melaksanakan itu pada tahun ini. Pada dengan pelayanan terhadap tamu yang dilakukan oleh para karyawan kita atau dalam persiapan-persiapan jalsa, orang-orang yang datang dari luar jemaat, mereka itu terkesan dengan apa yang dilakukan di sini, dan dari negara-negara lain juga, dan di sini pun juga. Jadi penerima tamu, para pelayan, hendaknya senantiasa kesan itu harus mereka pertahankan. Itu menjadi sarana pertabligan. Faktor menjadi setiap pelayan itu menjadi sarana pertabligan apa yang dilakukan, dan ini merupakan kemuliaan dari setiap karyawan atau relawan. Mudah-mudahan Allah beri taufik kepada semua relawan kita. Selain langgar hana atau dapur umum ini, ada tugas-tugas lain juga. Itu pun juga secara sedapat mungkin hendaknya berusaha untuk menunaikan itu. Seberapa banyak pekerjaan yang diserahkan kepada dia, hendaknya melakukan itu sepenuhnya, dan dengan penuh tanggung jawab hendaknya menjalankan itu. Setiap pekerjaan dan setiap tugas, setiap orang yang diserahi tanggung jawab itu hendaknya jangan menganggap itu biasa. Ini merupakan tanggung jawab setiap orang, di setiap tempat. Setiap orang yang bertugas hendaknya memberikan keistimewaan, baru bisa akan berjalan pada jalannya yang semula. Setiap karyawan untuk hendaknya memperhatikan itu, supaya dalam bidang apapun, di tempat manapun, akibat daripada kurangnya pekerjaan atau karena kurangnya penunaian, jangan sampai ada tamu yang merasa susah. Ini hendaknya merupakan dasar yang setiap karyawan hendaknya ingat. Jangan melupakan itu. Bagaimana ada beberapa peniramaan tamu Hazrat Masih Maud alaihi salatu wassalam yang diambil dari riwayat para sahabat. Tetapi setiap riwayat itu terlihat ada kesamaan, bahwa tamu Hazrat Masih Maud alaihi salatu wassalam itu beliau sangat menghormati tamu, dan setiap penerimaan kepada tamu beliau lakukan dengan penuh kehormatan. Beliau sangat memperhatikan, memuliakan tamu. Asghar Ali Shahid menceritakan radhiyallahu taala anhu dan Syed Badruddin, beliau mengatakan bahwa Hazrat Masih Maud alaihi salatu wassalam demi untuk para tamu, beliau sendiri yang sangat memperhatikan hal itu. Bayi Hafiz Hamid Ali saya untuk mengingatkan itu. Selain itu beliau sendiri memahami akan hal itu. Sesuai dengan standar tamu, beliau memberikan makanan, menyampaikan makanan kurang lebih 1902 ketika saya dari Islamabad ke Darul Aman. Maka Maghfur Lahore di stesen, di kamarnya di interkelas untuk datang kajian, dia duduk di sana. Yang di kamar interkelas dia datang. Jadi saya pun secara kebetulan di situ, dan kami datang bersama-sama di Lahore. Mulai hujan, dan ketika sampai di Betala kereta api kami, maka hujan pun dengan sangat keras, dan kami jadi hujan itu berhenti begitu sampai di perapatan Kadian, Pengkolan Kadian, dan maka kami diberikan tempat sesuai dengan perintah Hazrat Masih Maud alaihi salatu wassalam, yang jadi dibuatkan
Jadi sesuai dengan perintah sebagaimana saya ingat, maka pada waktu itu diberikan juga makanan manis pada untuk sarapan pagi, dan Hazrat Masih Maud alaihissalam pun bertanya kepada beliau apakah ada kesulitan. Kehormatan pada tamu sangat luar biasa, perhatian beliau terhadap tamu. Kemudian Mansur Ahmad Sahib, Bapak Maulwi Badruddin Sahib, itu beliau menulis bahwa bapak saya, dia paling duluan Ahmadi. Beliau pergi bersama bapaknya datang ke Qadian dengan ibunya. Jadi beliau beat dengan ibunya, maka jadi bapak saya dengan Khalifah Awal dan nenek saya pada zaman Hazrat Khalifah Awal. Saya bertanya kepada bapak saya bahwa apakah ada ingat peristiwa itu. Pada saat itu beliau mengatakan bahwa kami adalah 8 orang. Maka pada makan siang di Masjid Mubarak kami lakukan, dan kami kecil waktu itu ada 10 orang kurang lebih. Jadi mana Hazrat Khalifah Awal juga ikut serta. Ada lauk 2 macam dan 2-nya itu adalah daging. Masih Maud alaihissalam dari lauknya itu kadang-kadang dari lauknya beliau mengangkat baru diberikan kepada orang lain, kepada para tamunya. Dan ya, ini kalau ada kemakan umum maka beliau mengatakan bagaimana? Beliau mengatakan sangat bagus. Yang lain mengatakan, huzur saya akan bawa dari pasar, tunggu dulu. Atau beliau mengatakan jadi atau tidak ingat. Beliau walhasil kami sedang berbicara, maka seorang datang membawa bungkusan di mana ada 8 mangga. Maka semua itu meletakkan huzur di setiap orang. Maka beliau mengatakan bahwa maka beliau menaruh jadi beliau meletakkan irisan-irisan itu di setiap orang. Saya tidak tahu apakah jadi sedemikian rupa beliau melayani tamu, dan Allah Subhanahu wa taala pun menyediakan untuk itu. Kemudian Hazrat Fazal Ilahi Sahib, Bapak Maulwi Karamuddin marhum, mengatakan bahwa di Qadian itu yang lemah ini banyak sekali pergi ke Lahore, kebanyakan pergi, dan berkali-kali Hazrat Aqdas memberitahukan bahwa dan beliau sendiri yang mengangkat cai dan beliau melayani tamu dan duduk dengan Hazrat Aqdas di Masjid Mubarak, dan banyak. Jadi beberapa kali dari makanannya itu beliau memberikan kepada tamunya. Satu kali Hazrat Masih Maud sesudah sholat maghrib beliau duduk di ke arah timur, maka yang lemah ini duduk di dekat huzur. Maka dari timur terbit matahari bulan. Pada waktu itu terbit bulan 14, dan saya lihat itu tabrakan dengan wajah huzur yang juga seperti bulan. Kemudian Hazrat Mia Cirakuddin radhiyallahu taala anhu, Mia Sadaruddin mengatakan bahwa Syekh Zafaruddin beliau di Lahore, Hazrat Masih Maud alaihissalam, Hazrat Masih Maud manggil dan banyak orang hadir, maka saya duduk dekat huzur, tidak ada tempat untuk duduk. Maka huzur ketika melihat saya, dia mengangkat dan memberikan kepada saya dengan tangannya dan mendudukkan dengan saya, dan dia mengatakan makanlah bersama saya. Maka saya bermakan bersama huzur Masih Maud. Hazrat Zulfikar Ali Khan Sahib, Bapak Ali Khan Sahib dari Ranpur, ketika saya datang maka di makanan saya ada pelau. Maka saya bertanya kepada Hafiz Ali bahwa pelau ini, nasi biryani ini kenapa 2 waktu?
Huzur memanggil saya, maka untuk tahsildar itu bawalah dari beliau memasak biryani, maka mungkin dia memperhatikan karena dia banyak makan ini. Jadi sesuai dengan itu beliau menyediakan makan. Jadi peristiwa ini, jadi beliau memberikan petunjuk bahwa Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam, beliau ini adalah seorang kepala kampung, dimasakkan biryani, jadi makanan yang istimewa, dan Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam terpikir bahwa orang-orang ini banyak makan itu, oleh karena itu orang dapur pun juga masakan itu. Jadi ketika tamu itu, maka sedemikian rupa beliau melayani sebagai tamu. Jadi sesuai dengan makanannya beliau menyediakan makanan. Hazrat Fadluddin Maliar Kotlah itu beliau mengatakan bahwa yang lemah ini dengan ketika mengeluarkan air, waktu itu sudah sholat isya, maka huzur dengan tangannya di mana ada susu dan roti dan mengatakan kepada bapak saya bahwa kalau ada tamu yang lapar huzur, Mirza Najmuddin mengatakan bahwa semua orang mengatakan makan, maka huzur mengatakan coba mari jalan bersama saya, maka kami jalan bersama huzur. Dan ketika sampai di tempat tamu dan ketika ditanya, maka kami pergi ke tempat toko yang besar. Sampai kami di sana, maka ada seorang mengatakan, huzur, saya ingin makan susu dan double roti tawar. Dari huzur memberikan roti tawar dan susu itu. Dan pada saat itu beliau mencari tamu, dan ternyata ada tamu yang menginginkan makanan itu. Dan Chaudhry Badar Sahib menulis bahwa saya datang ke Jalsa Salana dan dari Janandar Husyiarpur. Jadi semua orang Ahmadi tinggal bersama-sama. Bersama saya, kami Chaudhry Ghulam Shahid, dan sampai pada kejadian pada malam hari, dan semua teman-teman pada duduk. Pada malam itu tidak didapatkan makanan, orang-orang pada lapar, dan berkali-kali Chaudhry Sahib melaporkan bahwa sampai sekarang tidak ada makanan. Maka pada akhirnya Chaudhry Sahib maka pergilah ke pasar itu, minumlah susu, dan akhirnya banyak teman-temannya pada tidur, maka banyak orang sudah pada tidur. Maka Hazrat Masih Maud mendapat wahyu, tamu lapar, berilah makan kepada mereka. Di kamar kami pun juga ada beberapa orang membawa makanan, maka Chaudhry Sahib memberikan makan. Maka beliau bersama kami, beliau mengatakan bahwa makanan ini berilah makanan ini karena Tuhan yang telah membangunkan untuk memberikan makan. Dan Dr. Hasmatullah Sahib, Insar Nur Hospital, pimpinan dari Nur Hospital, Rumah Sakit Nur, beliau ini sebagai dokter daripada Hazrat Masih Maud, beliau mengatakan bahwa jadi sebagai sekretaris jemaat di Ijlas Sadar Anjuman, pertemuan Sadar Anjuman, beliau sesudah salat Isya di Masjid Barak, karena akibat tidak ada pengalaman atau karena senang, maka sesudah pengumuman saya sampai ke Masjid Mubarak, kendati belum waktu, dan saya sangat lapar karena saya makan jam 8, dan akibat dari jalsa atau karena memperhatikan waktu, saya menganggap itu yang utama, yakni sholat Isya dan yang di sholat Isya dan maghrib. Jadi kendati bukannya pergi ke sana, saya duduk di masjid untuk menunggu itu, dan saya terus menunggu jalsah dimulai. Maka saya
dan jam 9 jalsah itu mulai, dan kurang lebih jam 11 sampai 12 pada saat itu saya sangat akibat lapar. Pada saat itu akibat sangat lapar, maka kondisi saya pada saat itu sangat sulit, dan saya sampai sekarang saya tidak lupa. Maka saya pergi ke tempat saya dan ada dari jemaat Patiali, kurang lebih Hafiz Zaid membawa roti untuk saya, dan pada saat itu dapur sudah tutup. Maka saya menyembunyikan, maka ada orang yang mengetok pintu saya bahwa apakah ada makan tamu yang lapar. Maka datanglah ke dapur, ada makanan di sana, dan sampai di dapur maka kami apa yang dapatkan maka itu yang saya makan. Maka Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam di Masjid Mubarak itu berdiri di situ, dan dia melihat Hudam, murid-murid beliau, dan Hazrat Maulwi, diantaranya itu ada Hazrat Maulwi Nuruddin juga. Maka makanan tamu hendaknya bagus, kata beliau. Saya mendapat wahyu, ya ayuhan nabiyyu atimul jai wal mu'tar, yakni Nabi, berilah makan kepada Nabi dan orang yang tidak berdaya. Maka saya mengetahui bahwa membangunkan tengah malam adalah akibat daripada wahyu itu. Hazrat Maulwi Ibrahim Bakapuri radhiyallahu taala anhu, Maulana Sadruddin bersabda bahwa satu kali dalam jalsah huzur mengatakan bahwa setiap orang berilah makanan yang sama. Maka beliau mengatakan bahwa ada orang miskin juga yang datang, yang di rumahnya pun dal tidak ada. Oleh karena itu memberikan makan dal itu tidak apa-apa. Huzur mengatakan apa yang orang yang tidak dapat dal, yang kalau ada daging maka pasti akan lahir keinginan untuk makan, dan dengan kalau tidak dapat maka dia akan hatinya akan tersakiti. Hubungan saya dengan setiap orang itu sama, daging atau biryani atau kalau itu harus semuanya itu sama jenis makanan itu. Jadi hendaknya diperhatikan bahwa Hazrat Mufti Ceraguddin Sahib, Mufti Sahabuddin Sahib menulis bahwa Hazrat Sahib Kapurtala beliau sangat cinta untuk jemaat ini. Beliau menyiapkan pulau nasi kebuli, dan ketika datang beliau ini selain jalsah, orang itu mengatakan, katanya dia sudah pergi, beliau mengatakan bahwa bawalah makanan ke Batala, dan ketika turun di kereta api maka orang huzur pergi dengan delman, dan ketika sampai di kereta di stasiun maka orang yang dikirim huzur mengatakan makanlah. Jadi dari mana ini makan? Dia memperdengarkan kisah itu bahwa Hazrat Masih Maud yang menyuruh untuk membawa makanan itu. Di mana Madrasah Ahmadiyah यहाँ एक प्लेटफॉर्म बनाया गया था, उस पर जलसा होता था। हजरत साहब के ज़माने में अमूमन pada hari jalsah itu biasa makan barian dan atau pulau, dan Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam berkaitan dengan pembelanjaan langgar belum dapat alaihissallahu bikafin abdah, maka beliau mengatakan bahwa hari ini pembelanjaan pengeluaran dapur itu, jadi inilah keberkatan ini berjalan sampai sekarang. Pada saat itu sangat mahal dibandingkan, namun dan persiapan dapur itu berjalan dengan sangat mudah. Hazrat Babu Gulam Muhammad Sahib
beliau sebagai pensiunan. Beliau mengatakan bahwa ketika di Gudastur kami keluar dari turun dari kereta, pada saat itu adalah musim gugur, maka begitu datang belum memerintahkan bahwa kami capek kata duduk, maka kami pun tidur di tempat kami masing-masing, dan beliau membawa dan beliau mencari dengan lampu tempel, dan beliau mencari apakah cukup tempat tidur atau dan kalau ada kain maka beliau bawa sebagaimana ibu kepada anaknya pada waktu saat dingin, maka beliau menyediakan semuanya itu sendiri. Hazrat Malik Ghulam Sahib radhiyallahu taala anhu Mia Karim Bah saya menjelaskan bahwa satu kali pada kesempatan jalsa salana Maulwi Burhanuddin datang, dan maka Hazrat saya memberitahukan bahwa Mia Ghulam Hasan datang bahwa saya mengatakan bahwa huzur beliau sangat gembira. Beliau mengatakan bahwa ingatlah beliau pun membawa lauk dan supaya jangan kesulitan. Chaudhry Ahmaduddin Sahib mengatakan bahwa saya di sini di Korit Lahore, di Universitas Lahore, saya pergi ke sana, dan saya dan Mia Muhammad Ramadan Sahib itu satu malam, satu kali ketika kami kembali, maka huzur bersabda, tunggulah sebentar, jadi ketika kami jalan siang dan kami minta izin, maka huzur memberikan izin, dan beliau mengatakan bahwa datanglah banyak di sini. Jadi saya beat, namun teman saya tidak beat, maka huzur membawa roti dengan sapu tangan. Hazrat Chaudhry Abdullah Sahib, dan beliau mengatakan satu kali di bulan September Chaudhry Nasrullah Han Sahib dan berdua sampai di Kadian, dan saya bergabung dengan jemaat. Chaudhry Sahib, beliau mengatakan kepada beliau, saya katanya makanlah, maka Chaudhry Sahib tertawa, katanya apakah ada waktu untuk makan? Beliau bersabda, apakah ada waktu untuk makan? Kalau lapar ya makan. Huzur mengirim pelayan dan kami makan di kamar. Maka pada saat itu hujan di tempat mana ada tempat ruang tamu, di situ kami di tempat itu menginap, dan Mia Najmuddin sebagai pengawas Langgar Hanah pada saat itu. Huzur ada satu petan yang tidak bisa makan tanpa daging, maka Mia Najmuddin mengatakan bahwa katanya saat ini tidak ada daging karena kambing tidak dimasak. Kemudian beliau datang dan Hazrat Masih Maud bahwa ada satu petan, katanya saya mau makan daging ini, maka huzurnya beliau membelikan makan sesuai dengan keinginan tamu. Hazrat Chaudhry Abdul Rahim Sahib radhiyallahu taala anhu menerangkan bahwa saat Hazrat Akras memberikan 500 rupiah untuk saya. Jadi saya mengamanatkan persiapan jasa untuk Tuan. Jadi supaya disiapkan makan satu corak pada saat hari-hari umum, maka untuknya apa yang diinginkan itu diberikan. Tapi untuk jalsa beliau mengatakan untuk semua hendaknya makanan itu sama. Ini riwayat yang lain. Kadang sebagian orang, Hakim Fazluddin, beliau ini
mempunyai pengalaman yang lebih banyak. Kemudian Haji Kamaluddin datang kepada saya dan mengatakan, siapkanlah nasi untuk saya. Huzur mengatakan semua harus sama-sama. Kalau Tuan perlu nasi maka minta izin, maka tanpa izin saya tidak akan bisa memberi. Maka dia tuh marah, dan sehingga selama dia tinggal di situ dia terus marah kepada saya. Mia Abdul Aziz Sahib radhiyallahu taala anhu menulis bahwa ketika di tempat tamu, di tempat mana Mirza Bashir tinggal, Hazrat Kamaluddin mengambil daging dan dia masak sendiri. Maka Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam jam 11 datang Hazrat Maud, dan ketika melihat itu dia mengatakan bahwa ini katanya apa sabdik, ini ada ghee, ada daging dan ada saljam yang dimasak. Katanya saya tidak suka bahwa memasak sendiri di dapur itu untuk seorang itu tidak baik. Jadi maka huzur pergi, tapi ketika semua orang ini tidur dan dari dek itu dingin, maka ada anjing itu tidur karena sudah dingin, dan ketika itu kembali makan tidurnya tuh, maka dia membangunkan anjing itu dan belum mengatakan bahwa kami memberikan lauk ini. Jadi ini adalah, ini katanya ini bekas anjing, dan ketika kami, kenapa kami memakan bekas anjing itu, maka itu dibuang. Hazrat Kamaluddin apa yang dimasak itu dia dengan mulutnya. Jadi katanya jadi ini pun ketahuan oleh Mirzaji. Hazrat Mirza Ghulam Sahib beliau mengatakan bahwa Maulwi Abdurrahman Sahib Syahid datang dari Afghanistan, maka hendaknya bertemu dengan huzur. Seperti itulah mengatakan bahwa, katakanlah bahwa saya ingin berjumpa dengan Hazrat saya bahwa ingin berjumpa dengan Hazrat Sahib, beritahukanlah bahwa Abdul Rahman saya mengatakan bahwa sudah makan kurang lebih jam 1 ketika masuk ke dalam dan mengetuk pintu, maka seorang membuka jendela, maka saya katakan bahwa ada seorang datang dari Kabul, Maulwi Abdurrahman namanya, dia ingin berjumpa. Maka beliau mengatakan kita akan jumpa di masjid karena sudah azan. Huzur, dia ingin berjumpa terpisah. Huzur pergi ke sana dan beliau kembali, panggillah dia. Maka saya membawanya ke dalam, dan ketika dia masuk, jadi ada makanan yang banyak sekali pada saat itu. Maka ini semua diserahkan kepada huzur. Maka huzur mengatakan bahwa Maulwi Sahib, kenapa tuan-tuan susah? Katanya mungkin Tuan membawa tempat yang jauh. Huzur, tidak ada kesulitan, bahwa kan saya bawa dengan senang hati. Katanya di kendaraan itu pun tidak banyak orang. Huzur mengatakan bahwa minumlah. Huzur mengatakan saya telah makan. Maka huzur tidak susah. Maka beliau mengatakan kepada saya bahwa berilah minum syarbat. Beliau mengatakan bahwa maka minuman itu tidak dingin. Saya membawa air dari masjid, maka Hazrat membuatkan air syarbat. Huzur mengatakan minumlah lagi, maka 1 gelas lagi dia minum, dan yang ada tersisa. Huzur mengatakan, huzur minumlah juga. Maka Hazrat Sahib mengatakan kepada saya bahwa dia ini datang dari jauh, hendaknya menyiapkan makan yang terpisah dan berilah makan yang bagus, dan beliau sangat gembira dengan saya. Beliau memberikan petunjuk yang khusus kepada saya. Hazrat Babu Abdul Aziz Sahib Usiar dari
dari Gujranwala. Beliau menulis bahwa pada zaman Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam hanya satu kali saya mendapat kesempatan datang ke Qadian, dan pada saat itu saya mahasiswa pelajar, dan semua tulisan saya datang untuk beat langsung. Sesudah beat pada malam hari kami kembali, maka Huzur dengan sendiri berkata bahwa tinggallah malam ini, dan malam itu dengan beliau dengan tangannya sendiri membawa tempat tidur dan membawa makanan. Dan hari yang kedua beliau membawa roti prata, dan beliau datang sendiri. Dan ini merupakan hari-hari ketika Huzur sedang ada peristiwa sidang di Jahlam, dan di tempat di mana Huzur menempatkan kami, dan beliau membagi-bagikan sebagai dampaknya adalah tidak lama bab ibu saya dan saudara saya pun juga mereka itu beat. Hazrat Munshi Zafar Ahmad Sahib beliau bersabda bahwa Hazrat Sahib di tempat beatnya itu beliau tidak duduk dengan terbuka, bahkan beliau menutup. Hazrat Mia Mahmud Ahmad Said tidak lama itu datang dan bukalah katanya kunci itu, maka Huzur pun juga beliau kembali melihat saya, beliau meloncat dan Huzur saya akan mengangkat, tidak, saya Tuhan. Jadi duduklah di tempat duduk itu. Maka saya tadinya menolak, beliau mengatakan tidak, jangan, katanya susah-susah. Saya pada saat itu haus dan tidak ada air, maka beliau mengatakan bahwa apakah Tuhan itu maka beliau pun membawa gelas untuk saya minuman manis, dan syarbat itu sangat manis sekali, sangat enak, karena kami sudah meniatkan bahwa kami memberikan minum kepada teman yang lain kemudian baru diminum. Hari ini saya ingat bahwa maka beliau membuatkan air minuman, dan Huzur katanya minumlah sedikit, baru saya minum. Maka saya meminum. Setelah beliau minum, maka beliau mengatakan, saya memuji itu, katanya bawalah satu botol, dan mungkin jadi saya dengan perintah beliau saya membawa botol itu. Hazrat Mia Khairuddin Sahib dari Sekwani mengatakan bahwa satu kali dia datang di depan Huzur, maka di depan ada wakil advokat itu mengatakan bahwa apakah Tuhan ingin makan? Saya mengatakan ya. Maka advokat itu mengatakan Mas Nazir Sahib dari Nadum menulis bahwa Mahmud Sahib menjelaskan bahwa satu kali ketika pergi ke Qadian, Kamaluddin, beliau ini orang Ahmadi juga, dia bawa Qadian, maka dia menetapkan supaya makanan kami disiapkan. Maka beliau merintahkan bahwa ini orang ini datang dari luar, biasa makan nasi, siapkanlah nasi untuk dia. Maka pada hari jalsa di Pakistan, di Rabuah juga ada jalsa, maka orang yang datang dari luar, karena tidak ada di Pakistan, tapi untuk mereka khusus dibuatkan roti khamir atau ada nasi dimasakkan. Ini merupakan kehati-hatian orang yang sakit, yang ada dia tidak bisa makan yang lain, maka dimasakkan. Umumnya makanan itu adalah satu corak, satu macam. Jadi ini sudah terbiasa bahwa makanan itu diberikan satu macam, kecuali ada tamu lain itu untuknya juga. Walhasil pada kesempatan ini dalam persiapan jalsah itu, padahal di VIP pun juga makanan sama di kini.
Walhasil जलसे के इंतजाम के लिए untuk persiapan jalsa umumnya itu makanan itu satu corak, kecuali mereka yang terbiasa खान मोहम्मद साहब पेंशनर इंस्पेक्टर harus कहते हैं कि मेरी उम्र इस वक्त 70 menulis bahwa pada saat itu umur saya itu 67 pada tahun या खत बैत की फिर उन्नीस saya beat dengan surat, maka 1904 pada waktu sidang Karamdin, maka saya beat langsung pada saat itu, dan bapak saya Chaudhry Gulam marhum itu Zarizila Hazir di Gudaspur. Hazrat Khalifah awal akibat dari Chaudhry beliau makan maka kami tinggal 3 orang di situ, duduk di bawah. Chaudhry Gulam Khan Sahib mengatakan bahwa saya mengetahui bahwa di dapur dimasak itu burung. Maka saya pergi menanyakan ke dapur bahwa ada tamu dari Lahore, untuk dia mereka dimasakkan. Maka saya mengatakan bahwa beliau ini adalah orang kaya, bapak ini teman saya, untuk dia saya bawa, maka dia itu adalah orang kaya dan dia makan makanan yang mewah. Maka beliau datang di atas, dan orang dapur mengatakan bahwa Hajah Kamaluddin juga datang, untuknya dimasakkan betere burung itu. Maka beliau mengatakan bahwa saya telah menyebutkan kepada Hazrat Masih Maud alaihissalatu huzur mengatakan bahwa cepat bawakan burung itu, dan maka dimasakkan burung dara itu. Hafiz Sultan Ali Sahib menulis bahwa ini riwayatnya, bahwa menulis bahwa pada tahun 1908 saya pergi Kadian, dan pada waktu sholat, jadi sholat maghrib di Kadian, saya sampai di Kadian Masjid Mubarak. Kendati saya masih kecil, sesudah maghrib teman saya yang sama-sama dia datang ke huzur bahwa dia ini datang di Afrika dan beberapa tahun sebelumnya dia beat. Maka dia menanyakan tentang teman-temannya ada di Afrika, dan beliau berdoa untuk mereka dan menekankan kepada teman saya bahwa makanan dan tempat tidur siapkan. Dan ketika kami tidur di tempat ruang tamu, maka beliau ada seorang membawa susu, dia katanya ini dikirim dari Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam, dan beliau Rahim Bakh Sahib dia bersama istrinya juga. Istri saya memberitahukan bahwa ketika sampai di rumah Hazrat Masih Maud dan ketika masuk, maka Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam beliau memakan dengan semua keluarganya. Maka kami kembali dengan cepat. Maka Hazrat Masih Maud bertanya siapa, kemudian bahwa beliau ini adalah istri daripada Talwandi. Beliau ini, maka huzur manggilnya ke dalam. Pada hari itu anak saya Nisar huzur memasukkan makanan di tempat itu. Katanya berilah makan kepada anak itu, dan kapanpun istri saya maka huzur memberikan makan kepada anak itu. Dan inilah penerimaan pelayanan terhadap tamu yang beliau lakukan dalam menghormati tamu, bahwa sedemikian rupa beliau kasih sayangnya kepada tamunya. Hazrat Amir Ali Sahib, Muhammad Ali Sahib menulis bahwa dalam masa masih muda beliau pergi ke rumah Hazrat Masih. Katanya banyak wanita-wanita, maka di sebelah kanan itu ada luka.
maka huzur saya pergi ke tempat huzur, dan ketika sampai tempat huzur beliau duduk di dekat mesin mubarak, maka saya pergi kamar itu, maka huzur dengan sangat kasih sayang mendudukkan saya ke dekat beliau. Kemudian Hazrat Ummul Mukminin datang bawa makanan, maka pertama huzur masukkan makanan ke mulut saya dan sudahnya mengatakan bahwa makanlah dengan tangan kanan, jangan. Maka beliau mengatakan bahwa satu riwayat Hazrat Syekh Zainul Abidin Syekh Hafiz Ali Sahib, itu beliau ini adalah saudaranya. Beliau mengatakan bahwa pada zaman huzur untuk tamu makanan itu dikhususkan. Beliau sangat memperhatikan tamu-tamu. Saudara saya Hafiz Ali Sahib satu kali pada kesempatan jalsah, dan ada 4 periuk, ada 1 periuk untuk nasi kuning, dan kemudian beliau pagi-pagi beliau ke tempat dapur dan mengatakan bahwa katanya kami ingin melihat nasi. Maka ketika dibuka, maka huzur tidak menyukai wanginya. Maka beliau melihat makanan yang lain, bahwa katanya ini tidak bagus. Jadi mungkin dimasukkan di hati beliau. Beliau mengecek dan beliau mengatakan bahwa kalau kita tidak menyukai baunya, maka bagaimana tamu menyenangi itu. Maka huzur apa yang diperintahkan itu dilaksanakan sesuai dengan itu. Hazrat Miadata Sahib dan dari Hosiarpur ketika pada tahun 1906 datang ke Adian, maka saya mendengar 2 ceramah huzur, yaitu ketika pagi di rumah huzur dan di rumah Mia Basir, dan itu disebut tempat duduk, dan di mana ada tangga dari luar, ada jendela juga, dan ada pintu juga. Ini sampai sekarang masih ada tandanya. Maka untuk tamu beliau membawa sesuatu, dan maka huzur membawa arang untuk memanaskan badan. Maka jadi memperhatikan supaya jangan dingin. Mia Abdul Karim Sahib radhiyallahu taala menjelaskan bahwa kami sampai jam 8 di Batala. Waktu itu musim panas. Mufti Muhammad Sadiq juga ada di situ. Dan kami sampai jam 11 di Kadian waktu malam. Maka Hafiz Ali Sahib beliau pun juga datang. Maka huzur bertanya, lihatlah di dapur apakah ada roti. Beliau mengatakan bahwa ada setengah roti dan ada salam sedikit. Beliau mengatakan bawalah itu. Dan pada saat itu ada selimut putih yang dibentangkan, kami pun di sekelilingnya. Maka huzur memotong-motong roti itu, dan saya ingat bahwa kami semua makan dengan kenyang dan ada yang tersisa. Maka beliau membawanya di selimut itu, lalu beliau bawa. Dan beliau di riwayat lain itu disebut Mia Muhammad Yasin. Beliau ini adalah guru beliau menulis bahwa Hazrat Amiruddin Sahib radhiyallahu taala anhu yang tinggal di Gujarat menjelaskan bahwa tadinya di masa awal orang-orang tidak banyak, ada 5 orang. Maka huzur membuat periuk untuk nasi, dan jadi sebagaimana jumlahnya terus bertambah, penyerahan amanat untuk tamu, huzur selalu mengatakan bahwa hendaknya memperhatikan. Gulam Husain Sahib Muhajir dan Mia Gulam Bah Sahib menulis bahwa huzur senantiasa menekankan bahwa lihatlah Mia Gulam Sahib, jangan sampai tamu itu sakit. Jadi perkataan Hazrat Masih Maud alaihi salatu wassalam hari ini pun juga sedemikian rupa pentingnya, sebagaimana pentingnya untuk Mia Gulam Husain Sahib. Dan Allah Subhanahu wa taala, kita berdoa dan kita berusaha juga
semua para karyawan, mudah-mudahan Allah dalam arti yang baik mereka dapat menunaikan tugasnya untuk tamu. Hendaknya senantiasa diingat bahwa tidak hanya sekedar memberi makan, bahwa semua persiapan sebagaimana saya katakan adalah untuk kemudahan para tamu. Oleh karena itu di setiap tempat semua karyawan atau relawan hendaknya menunaikan tugasnya dengan baik. Mudah-mudahan Allah memberi taufik kepada mereka. Kini sesudah sholat Jumat, saya ada beberapa jenazah yang saya akan sholatkan. Itu jenazah hari ini ya. Jadi Syekh Mubarak Sahib Musa, jadi anak daripada Mukarram Khan Sahib yang sudah lama dia tinggal di sini, dan bapaknya pun juga itu beliau dikenal bahwa beliau tinggal di Hindustan sebagai imam, dan beliau mewakafkan diri dan beliau sebagai nazir Baitul Mal, dan beliau sebagai nazir Allah juga, dan beliau memberikan gelar Khan. Tapi Mubarak anaknya yang wafat jas Juli, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, pada waktu umur sekian beberapa hari, Hazrat Muslim Maud radhiyallahu taala anhu, beliau sebagai asisten private secretary, dan beliau dijadikan sebagai naib sadar ta'lim. Itu juga pada tahun 1906 beliau datang ke UK, di situ sebagai sadar, dan selain sekretaris Tanata beliau sangat setia kepada jemaat dan sangat setia kepada khilafat. Beliau kendati beliau tua dan sakit, namun beliau senantiasa menulis surat kepada saya, dan satu kali beliau ingin jumpa dengan saya juga. Beliau sangat ikhlas dan sangat setia. Beliau sangat menghormati para pengurus, dan kepada anak beliau pun beliau tekankan, dan beliau sangat senang untuk bertabligh. Dan kepada teman-temannya beliau menyampaikan dengan cara macam-macam. Di keluarga itu ada 4 anak. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik kepada mereka semua untuk mempunyai ikatan yang setia dengan jemaat, dan Tuhan meninggikan derajat almarhum. Kemudian yang kedua adalah untuk salat gaib, itu Mamlik Mabrur, itu Syahid Nawabesah yang pada tanggal 11 Julai 2011 pada waktu malam jam 8 atau ada seorang mensyahidkan beliau. Beliau ini adalah advokat, pengacara, dan beliau parkir di luar, dan orang yang sembunyi di semak-semak itu menembak beliau di kening beliau, dan orang yang menyerang itu setelah melakukan penyerangan, dia itu lari ke tempat kereta api. Saudaranya pun juga beliau mengejar orang yang menyerang. Beliau pun juga ditembak, namun beliau selamat. Alhamdulillah. Hazrat Maufur Ahmad Sahib, beliau syahid, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Sebelumnya pun juga ada kejadian untuk upaya pembunuhan. Beliau umurnya 50 tahun, kendati selain perlawanan terhadap jemaat, mungkin karena bisnis atau permusuhan itu sebelah pihak, karena banyak sidang-sidang yang orang-orang besar itu orang yang mereka bunuh, yang beliau duka, dan banyak perlawanan juga. Walhasil perlawanan terhadap jemaat itu yang dominan, dan beliau menunaikan penghematan kepada jemaat juga, dan di Hudamul Ahmadiyah pun juga beliau berkhidmat sebagai sekretaris juga. Beliau sadar jemaat Nawabesah, dan beliau ikatannya dengan polisi pun juga sangat beliau
kendati उनके साथ उनकी दुश्मनी इस वजह से बढ़ गई थी कि perlawanan terhadap beliau itu menjadi bertambah itu karena kasus-kasus yang beliau dapatkan, yang beliau bela, akibat itulah para pembunuh itu menentang beliau, dan akibat dari karena Ahmadiyah beliau terus mendapat ancaman juga. Jenazahnya pun juga akan disolatkan. Yang kemudian yang ketiga, Muhtaramah Radiah Begum dari Rabuah, dan yang wafat pada tanggal 25 Juli. Inilah wa inna ilaihi rajiun, pada 25 Juni. Dan Sayyid Adsan Tahir Buhari, beliau ini adalah ibunya, dan beliau sangat rajin beribadah, dan dengan jemaat itu sangat mempunyai kerjasama yang baik. Kendati miskin, dalam umur 24 tahun beliau mewasiatkan sepertiga dari hartanya, dan akibat daripada sulit ekonomi beliau, dari pihak kantor pun juga beliau diperintahkan untuk membayar dikurangi. Beliau mengatakan mudah-mudahan Allah beri taufik, maka akhirnya Tuhan pun memperlakukan seperti itu, dan beliau membayar semuanya. Beliau bayar. Jadi beliau banyak mendapat kecelakaan, satu kali dengan kereta api ketika jalan dan beliau tertabrak, dan kedua ada beberapa peristiwa mengerikan juga. Namun kendati bahaya itu dengan kondisi beliau jalan mengalami itu dengan sabar. Anak beliau Hasan Tahir Buhari, pada saat wafat beliau dia ada di luar, dia pun juga mudah-mudahan Allah memberikan meninggikan derajat beliau, dan semua almarhumin ini dimaafkan oleh Allah sesudah salat Jumat dan sudah keluar, karena ada jenazah juga di sana. Sampai di sana saya akan salatkan jenazah. Kalian biarlah duduk di masjid, saya akan sampai ke sana untuk menunaikan salat jenazah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.